Selamat pagi kepada dosen pengampu mata kuliah energi baru dan terbarukan, yaitu Bapak Ferry dan teman-teman yang menonton video ini. Nama saya Randy Crispinus Ferdinand Segian, dengan NIM 20402127. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek yang telah saya lakukan, yaitu perencanaan PLTS atap. Apa itu PLTS? PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik adalah sistem pembangkit listrik yang energinya bersumber dari radiasi matahari melalui konversi sel fotovoltaik. Sistem fotovoltaik merupakan radiasi sinar matahari menjadi listrik. Semakin tinggi intensitas radiasi matahari yang mengenai sel fotovoltaik, semakin tinggi daya listrik yang dihasilkannya. Di sini ada beberapa topik pembahasan. Yang pertama adalah analisa lokasi pemasangan panel surya. Yang kedua, analisa sistem kelistrikan. Yang ketiga, desain teknis sistem PLTS. Dan yang keempat adalah analisa finansial. Nah, pada analisa pemasangan panel surya ini, pertama-tama saya melakukan analisa bayangan. Analisa bayangan ini dilakukan untuk mengetahui perlu tidaknya menyingkirkan objek di sekitar bangunan yang berpotensi menimbulkan atau yang menimbulkan menutup bayangan yang ditimbulkan itu menutupi panel surya. Bayangan tersebut misalnya bayangan rumah, bayangan dari bangunan lain, dan bayangan dari pohon. Karena keberadaan bayangan ini bisa mengganggu kinerja panel surya untuk menghasilkan listrik. Setelah melihat gambar berikut ini, atap yang ada di rumah bagian belakang merupakan tempat yang ideal untuk pemasangan atap karena tidak akan terkena bayangan dari bentuk atap seperti bagian rumah bagian kanan ini dan juga bayangan dari tiang antena. Selanjutnya, saya melakukan analisa struktur atap untuk memastikan bahwa struktur atau konstruksi sipil dari atap bangunan yang terdapat pada di rumah saya ini cukup kuat menyangga beban tambahan, yaitu beban dari panel surya. Mulai dari bahan rangka atap, konstruksi rangka atap komponennya adalah kayu. Struktur rangka atap kayu dipercaya mempunyai tekstur yang kuat dan tahan lama. Dari genteng yang terpasang, material jenis genteng adalah tanah liat, memiliki berat sekitar 57 kg untuk satu bidang penutup atap seluas 1 meter kubik, 1 meter kuadrat. Cukup kuat untuk memasang panel. Kemudian saya menghitung luas area atap potensial dengan bantuan perangkat lunak Google Earth dan mendapatkan hasil sekitar 90,84 meter kuadrat. Lokasi rumah saya ada di Jalan Bedungan 4, Gang Family, Deli Serdang. Topik selanjutnya, analisa sistem kelistrikan. Analisa ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem kelistrikan PLTS berjalan dengan optimal dan efisien dalam menghasilkan listrik dari energi matahari. Di sini KWH meter rumah saya itu satu fase, KW meter fase tunggal 2 kawat dengan tegangan 230 volt dan frekuensi 50 Hz. Kemudian saya melakukan analisa beban. Kebutuhan listrik peralatan rumah saya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Peralatan pompa air jumlahnya 1, daya yang terpasang itu 130. Biasanya dipasang sekitar 4 jam dalam sehari. Sehingga konsumsi dayanya adalah 520 watt per hour. Mesin cuci jumlahnya 1, cuci bilas daya yang terpasang 90, dan mengeringkan 40.
Cuci bilas sekitar 2 jam dan mengeringkan sekitar 0,5 jam. Konsumsi yang konsumsi dayanya itu pada cuci bilas 150 watt dan pada mengeringkan 20 watt. Peralatan dispenser air jumlahnya cuma satu. Daya yang terpasang saat melakukan heating adalah 350, terpasang selama 1 jam, dan konsumsi daya 350. Kulkas jumlahnya satu, menyala daya yang terpasang saat menyala adalah 115, terpasang sekitar 2 jam pada siang dan sehari, konsumsi dayanya 230. Rice cooker jumlahnya satu, daya yang terpasang saat memasak 300, daya yang terpasang saat menghangatkan 60. Memasak sekitar setengah jam dan menghangatkan sekitar 3 jam. Konsumsi dayanya pada saat memasak 150 dan menghangatkan sekitar 180. Peralatan TV LED ada 2 pasang. Daya terpasangnya sekitar 70, terpasang selama 44 jam dalam sehari, konsumsi dayanya 560. Lampu LED jumlahnya 10, daya terpasang 5, terpasang selama 10 jam dan sehari, konsumsi dayanya 500. Total konsumsi daya per hari dari peralatan ini adalah 3.950 watt. Dan jumlah total konsumsi daya per hari itu ditambah 20%. Totalnya sekitar 4.788. Jumlah total ini merupakan listrik yang digunakan oleh perangkat selain panel surya, yakni seperti inverter sebagai pengubah arus DC menjadi AC, dan controller, yakni untuk menutup arus ke baterai jika tegangan sudah berlebih di baterai, dan menghentikan pengambilan arus dari baterai jika baterai sudah hampir kosong. Lalu topik selanjutnya adalah desain teknis sistem PLTS atap. Pertama-tama, saya menghitung energi harian siangnya dengan mencatat kWh meter rumah saya pada pagi hari dan sore hari. Pada hari Senin, pagi hari, saya stand kWh meternya itu 1700,5 dan di sore hari 1704,7. Selisihnya 4,2. Pada hari Selasa, selisihnya 5,9. Pada hari Rabu, selisihnya 4,4. Pada hari Kamis, selisihnya 5,1. Pada hari Jumat, selisihnya 4,28. Pada hari Sabtu, selisihnya 6,2. Dan pada hari Minggu, selisihnya sekitar 5,8. Rata-rata penggunaan listrik siang hari adalah 5,12. Kemudian saya mencari kapasitas optimal sistem PLTS atap. PV out daerah Tanjung Morawa sebesar 3,54. Dengan rumus berikut, untuk mencari kapasitasnya, rata-rata energi hari siang yang kita dapatkan sebelumnya adalah 5,12, sehingga 5,12 per 3,5 hasil dari kapasitas PLTS atap adalah 1.463 kilowatt atau 1.463. Lalu selanjutnya menentukan daya puncak sistem. Dengan menggunakan rumus berikut, kapasitas optimalnya 1.463, rugi sistemnya 25%, sehingga daya puncak PLTS yang didapatkan adalah 1.778,75 atau 1.900
1,778 kilowatt. Memilih modul surya dan hitung luas area efektif. Area yang didapatkan dari rumus berikut adalah 12,70 meter kuadrat. Lalu berikutnya menghitung kebutuhan jumlah modul surya. Kapasitas modul surya ditentukan berdasarkan spesifikasi pabrikan untuk tipe modul surya. Memiliki daya output 320. Dari rumus berikut kita mendapatkan jumlah modulnya itu 5 unit modul surya. Berikut ini merupakan desain single line diagram sistem PLTS yang saya buat dengan menggunakan helioskop. Dan terakhir, merupakan topik analisa finansial. Dari komponen biaya modul panel surya, jumlahnya 3, harganya 3 juta, total harganya 9 juta. Biaya inverter, total harganya 8 juta 500, biaya struktur penyangga mounting beton, total harganya 4 juta 500, biaya aksesoris kabel, panel, penghubung, proteksi, jumlah total harganya 6 juta 200, dan biaya instalasi pengiriman instalasi jumlah total harganya sekitar 6 juta 200, sehingga total biaya investasinya sekitar 34 juta 400 ribu. Demikianlah hasil dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Terima kasih atas perhatiannya.